Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cherly Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan ngobrol santai. Tepatnya saya akan bercerita. Semoga dari cerita ini bisa kita ambil hikmah dan koreksi saya kalau dalam cerita saya nanti ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Jadi beberapa hari yang lalu saya bertamu kepada seseorang yang saya kenal beberapa tahun yang lalu. Beliau ini berusia sekitar 65 atau 70 tahun. Dan di masa lalu beliau ini merupakan seorang yang ahli dalam berbagai ilmu kesaktian, baik berupa wirid-wirid Arab, ada yang berupa wirid Arab campur Jawa. Pada intinya beliau ini adalah seseorang yang sangat ahli dalam mengamalkan ilmu-ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan. Tetapi pertama mungkin harus kita yakinkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bermanfaat. Kita tidak boleh apatis bahwa ilmu-ilmu kesaktian sudah tidak berlaku di zaman seperti sekarang ini, di tahun 2022 ini. Ilmu kesaktian itu sudah diciptakan oleh Allah, tentu saja pasti ada manfaatnya. Bahkan seperti kita tahu bahwa di masa perjuangan merebut kemerdekaan dulu, bahkan pada masa kerajaan baik Hindu, Buddha maupun Islam, ilmu kesaktian itu ya berfungsi. Terlepas dari itu, yang akan saya ceritakan ini merupakan sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan daripada efek mengamalkan ilmu kanuragan. Jadi ketika saya bertamu, sebenarnya saya sudah lama tidak bertamu kepada beliau, seseorang yang sudah saya anggap semacam guru karena beliau banyak memberikan masukan-masukan kepada saya, bahkan amalan-amalan. Tapi beberapa waktu yang lalu saya sowan ke sana ingin nyambangi sekaligus untuk mengorek sejarah. Ternyata beliau ini dalam keadaan koma. Jadi awalnya menderita stroke, kemudian semakin parah, kemudian tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan untuk makan dan minum pun harus disuapi, makanannya pun harus di blender halus, itu pun sering tersedak. Secara fisik beliau ini sudah tidak ada daya untuk melanjutkan hidup, karena ya memang masih bisa bergerak, kemudian tapi kesadarannya sudah tidak ada. Mungkin saja masih bisa mendengar, tetapi tidak bisa bereaksi. Ketika saya bisikan lafaz la ilaha illallah di telinganya, sepertinya beliau merespon dengan kedipan mata dan mengiyakan apa yang saya bisikkan.
tetapi itu sudah tidak bisa bicara, sudah tidak bisa apa-apa. Namun kakinya itu masih bisa bergerak. Keluarga itu bukan berharap ya. Jadi karena tidak tega dengan keadaan beliau yang seperti itu, tidak hidup juga tidak mati, ya sebenarnya masih hidup. Keluarga itu tidak tega, jadi memohon kepada Allah agar kalau penyakitnya itu bisa disembuhkan, semoga lekas-lekas disembuhkan. Dan kalau memang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, agar tidak menimbulkan siksaan dalam tanda kutip, keluarga sudah ikhlas seandainya beliau harus dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga mengatakan beliau sudah dalam keadaan seperti itu sudah berbulan-bulan. Bukan koma ya. Masih bisa matanya terbuka, mulutnya juga terbuka, akan tetapi tidak bisa merespon apapun. Beberapa tahun sebelumnya saya pernah mendengar ada seorang perempuan tua di daerah Jawa Timur, bagian wilayah barat, yaitu daerah Jombang ke barat. Itu ada seorang yang pernah mengamalkan ajian cuca ijo. Beliau ini seorang mantan ronggeng, di mana menggunakan ilmu pengasihan yaitu cuca ijo. Jadi beliau ini sudah secara fisik, secara medis seakan-akan sudah tidak bisa hidup, akan tetapi ajalnya pun itu juga tidak datang-datang, sehingga keluarga si perempuan tua ini sampai mencari berbagai upaya semacam sayembara, siapa yang bisa melepaskan ilmu atau khodam dari nenek ini agar beliau bisa menghadap Tuhan dengan damai, maka akan diberikan hadiah. Kebetulan beliau non muslim, kemudian sudah dilakukan berbagai upaya dari berbagai tokoh agama, bahkan mungkin saking berharapnya bisa mendapatkan solusi agar si nenek ini bisa menghadap Tuhan dengan tenang. Bahkan sempat meminta bantuan kepada para ustadz dan kiai, akan tetapi tidak berhasil. Nah, kasus yang saya temui mengingatkan saya terhadap peristiwa itu. Memang seperti yang pemirsa tahu bahwa apabila seseorang itu mengamalkan suatu ilmu kanuragan, kemudian perewangan atau khodamnya itu menyatu dengan si pengamal ini, insya Allah ketika menjelang ajal itu memang agak sulit. Bukan tidak bisa wafat, tetapi jasadnya yang seharusnya ditinggalkan ruh itu kembali bugar ketika si khodam ini merasuk ke dalam tubuh. Kita kembali kepada nenek yang mengamalkan ilmu cuca ijo. Beliau kalau ada penjenguk yang berjenis kelamin laki-laki, maka akan kembali sehat, kembali bugar, seakan bersikap seperti perempuan muda. Tetapi ketika yang menjenguk itu sama-sama perempuan, maka dia kembali pada keadaan semula yang tidak seberapa kuat, tidak mampu berbuat untuk apa-apa, makan, minum, bahkan berbicara itu tidak bisa. Nah, orang yang saya temui ini, yang beberapa hari lalu saya
bertemu ini memang pernah bercerita kepada saya bahwa beliau pernah mengamalkan sebuah amalan yang menggunakan ilmu berkhotam, bukan malaikat. Jadi mengamalkannya itu diamalkan saat gerhana, entah itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi ketika beberapa hari akan terjadi gerhana, beliau itu bersiap-siap kemudian melakukan sebuah amalan-amalan yang diamalkan atau dilakukan pas ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Beliau bercerita kepada saya bahwa memang hasil dari amalan tersebut memang sangat hebat. Ketika suatu kali beliau hendak diamankan oleh aparat karena membela masyarakat yang melakukan demonstrasi, ketika itu hampir kendaraan bermotor yang digunakan oleh para aparat untuk mengamankan beliau itu rusak di tengah jalan. Jadi memang diberi kekuatan oleh Allah dengan kekuatan yang anti kodrati. Akan tetapi efeknya ya ketika beliau hendak wafat itu agak kesulitan. Mungkin para pemirsa yang ahli dalam ilmu kanuragan atau ilmu kebatinan mungkin bisa memberikan solusi di kolom komentar nanti. Tahu para ustadz, para kiai di sini yang mengerti akan mengapa orang tersebut begitu sulit untuk menemukan ajalnya. Sebenarnya keluarga bukan mengharapkan beliau untuk wafat, hanya tidak tega karena sudah berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun ini dalam keadaan seperti itu, tidak sembuh tapi juga tidak wafat, sampai karena terlalu banyak berbaring pada bagian tubuh tertentunya sudah berlubang karena terluka. Saya pernah mendapatkan ijazah bahwa orang yang sulit mendapatkan syakaratul maut itu bisa dibacakan surat Ar-Ra'd. Tetapi keluarga sudah mengatakan bahwa beliau sudah dibacakan surat Ar-Ra'd. Kemudian saya bertanya kepada seorang kiai, salah satu solusinya adalah dibacakan surat Yasin sebanyak 41 kali. Sepertinya sudah diamalkan, akan tetapi saya belum mendapatkan kabar terbaru apakah solusi daripada amalan tersebut sudah ditemukan atau tidak. Intinya dari cerita ini bahwa kita harus berhati-hati apabila mengamalkan suatu amalan. Kita pilah-pilah dulu apakah khodamnya dari bangsa malaikat atau yang bukan malaikat. Apalagi kalau sudah melakukan ritual-ritual yang sangat aneh, itu biasanya bukan dari golongan malaikat. Apakah malaikat bisa dijadikan khodam? Menurut yang pernah saya dengar, bisa. Akan tetapi khodam di sini bukan malaikat utama seperti Jibril, Mikail, Israfil dan selanjutnya, tidak seterusnya. Merupakan malaikat-malaikat yang tercipta dari seperti amalan, bacaan. Bahkan saya yakin pemirsa tahu, pernah mendengar bahwa dalam kita berwudu saja, tetesan air wudu, 1 tetes itu kan bisa berubah menjadi malaikat sebanyak 10 orang malaikat. Mungkin khodam-khodam amalan itu yang dari jenis malaikat, mungkin dari malaikat-malaikat yang tercipta dari wirid atau air wudu semacam itu. Demikian cerita kita kali ini. Semoga kita mendapat hikmah dari cerita ini.
Dan perlu kita ingat bahwa amalan-amalan seperti itu memang kadang-kadang perlu, karena di zaman seperti ini kita memang memerlukan sebuah tameng atau sebuah metode bela diri, karena kita tahu kejahatan itu kadang-kadang menghampiri kita tanpa kita minta. Kadang kita sudah tidak mau berurusan dengan orang, kadang-kadang kita mendapat intimidasi. Kita pilih amalan-amalan yang aman, amalan-amalan yang syaratnya jelas, kemudian yang bukan khatam dari non malaikat. Apakah kasus orang yang saya temui ini beliau salah? Di sini saya tidak berhak untuk menjustifikasi atau menghakimi apakah yang beliau lakukan itu salah atau tidak, karena kewafatan beliau yang tertunda itu bisa juga karena hal yang lain, bukan hanya karena amalan. Ini hanya sebuah prediksi bahwa salah satu mengapa seseorang sulit menemukan sakaratul maut itu karena salah satunya adalah adanya khodam dalam tubuhnya. Mungkin seperti itu dulu. Salam hormat dan mohon koreksinya apabila cerita saya ini perlu dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.